Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya, nggak kayak saya. Lagi sakit, saya doakan semuanya sehat, nggak kayak saya. Amin ya. Teman-teman kembali masuk ke dalam general reading ya. Kita serahkan sepenuhnya ya, baik itu judul, tema ya. Judul nanti akan saya berikan terakhir ya. Setelah kita selesai membaca semuanya baru saya naikkan ke YouTube ya, baru saya berikan judul seperti itu ya. Entah itu tema, entah itu alurnya, apapun yang diberikan oleh semesta ya. Petunjuk semesta dari yang diberikan lewat kartu-kartu saya akan saya sampaikan kepada kalian ya. Mohon maaf sebelumnya saya sakit, jadi mungkin nggak bisa begitu maksimal mungkin ya. Kita lihat saja tema hari ini apa. Semoga banyak yang ketarik energinya, energi kalian, energi permasalahan kalian. Mungkin juga energi seseorang yang sedang kalian pikirkan ya. Tetap fokus ke kartunya dan simak dari awal hingga akhir, jangan di-skip, jangan dilewat-lewatin supaya kalian paham ya, supaya bisa juga menyesuaikan apakah bacaan kali ini memang untuk kalian atau untuk orang lain yang juga nonton video ini, karena ini general, bukan hanya untuk dirimu saja ya. Bisa terbolak dan terbalik energinya antara energi kalian juga energi seseorang yang kalian pikirkan ya. Silahkan disesuaikan. Kalau cerita yang terbaca di sini itu bukan energi kalian, mungkin energi dia, tinggal nanti membalikkan saja. Atau kalau yang terbaca di sini energi kalian ya, kalian ingin tahu si dia, tinggal kalian balikkan saja seperti itu, karena ini adalah general ya. Untuk pembacaan hanya fokus kepadamu ya. Baca tentang dirimu, tentang seseorang yang kalian tanyakan ya, yang dirimu tanyakan ya, juga permasalahan dirimu sendiri ya. Itu personal reading. Untuk personal reading nanti akan saya bahas kalau sudah bacaan kartunya sudah bisa sudah selesai ya. Oke, supaya nggak ganggu bacaan, supaya nggak ganggu fokus seperti itu. Oke, kita lihat ya temanya apa. Ayo, kita mulai general reading kali ini ya. Semoga banyak yang cocok sehingga kalian bisa mengambil manfaat positif dari bacaan ini ya. Oke, kita lihat. Semesta tunjukkanlah petunjuk-petunjuk yang baik untuk para penonton saya. Mohon diberikan petunjuk. Penjelasan saya bisa panjang, bisa pendek, pembacaan bisa lama, bisa bentar. Tergantung energi semesta yang diberikan kepada saya sesuai dengan intuisi saya. Oke. Waduh, temptation, abuse, addiction. Kalian ya masuk ke dalam hubungan yang toksik ya. Mungkin si dia ini ya, seseorang yang kalian pikirkan, seseorang yang berdealing dengan kalian ya, yang terhubung dengan kalian, menjalin hubungan dengan kalian, pemarah ya. Mungkin kata-katanya kasar dan di dalamnya ada energi-energi adiksi. Entah kalian yang addiction kepada dia atau dia yang addiction kepada kalian. Ya, addiction itu apa? Kecanduan, ketergantungan ya. Gak bisa lepas. Oke. Ten of Cups ya. Di sini kalian menginginkan hubungan yang peace, damai, kecukupan, ya otomatis lah. Semua orang lah ini ya, selalu inginnya yang damai, beruntung ya. Oke, sebenarnya kalau saya lihat, mungkin kalian masuk ke dalam hubungan ini ya. Satu sisi ya, ini nggak semuanya ya, mungkin beberapa. Satu sisi secara finansial oke ya, secara duit ya, itu oke ya. Tapi secara kasih sayang, perhatian ya. Jadi kekerasannya itu ada, kekerasan di dalam atau tekanan di dalam hubungan itu ada, walaupun ya secara finansial mungkin oke ya. Jadi mungkin orang-orang itu banyak ya, umum ya,
banyak juga yang seperti ini. Secara finansial oke, tapi hati nggak tenang, nggak damai, banyak banyak, ya. Alhamdulillah ya, syukur-syukur kalau memang sudah duitnya banyak ya, hubungannya, eee, adem, ayem, tentrem, sejahtera, damai, harmonis. Wah, masya Allah ya. Oke di sini, oke, kalian ya mungkin menghadapi hubungan ini itu, lebih banyak pembatasan ya. Lebih banyak melakukan defense atau pertahanan diri. Ada mode bertahan ya. Supaya apa? Ya supaya nggak hancur lebur ya. Kalau saya kebawa-bawa energi toksik ini semakin hancurlah hidup saya kan gitu. Mungkin dirimu memikirkan seperti itu. Maka dari itu mungkin kalian lebih lebih menyibukkan ya dengan efisiensi ya, mungkin efisiensi waktu, efisiensi pemikiran, juga hati kalian, jiwa kalian untuk hal-hal yang lebih perlu aja ya. Lebih menyibukkan dengan rutinitas ya, pekerjaan atau apapun ya, ngurus anak, main sama teman-teman. Loh, ini laki atau perempuan Bunda? Sebentar. Untuk yang belum tahu saja ya, belum tahu belum tempe ya. Jadi untuk yang belum tahu saja, yang tahu mohon maaf saya harus menyampaikan, banyak yang nonton tarot tapi belum tahu bahwa, bacaan tarot itu tidak mengenal gender atau jenis kelamin ya. Yang diketahui itu adalah, yang ada di dalam kartu tarot itu membaca divine, divine masculine juga divine feminine ya. Energi maskulin juga energi feminin ya. Bisa cowok bisa cewek. Cewek sekalipun ada energi maskulinnya, cowok sekalipun ada energi femininnya. Cuman terkadang yang terbaca ya, mungkin pada saat itu energi femininnya lebih dominan, energi, divine maskulinnya lebih dominan seperti itu ya. Oke, kita lihat lagi. Saya mau pakai Lenormand ya, Lenormand. Kita lihat ya, seseorang ya, seseorang yang terhubung dengan kalian ya, entah dia yang toksik atau hubungannya yang toksik, ini siapa ya. Jadi untuk kalian yang masuk, yang nggak masuk ke dalam hubungan toksik, hubungan yang ada kekerasan ya, kekerasan nggak selalu dikepui ya, nggak selalu fisik ya, bisa juga verbal ya. Tidak menenteramkan hati itu juga toksik ya, ngajaknya berantem melulu ya, sedikit-sedikit ke-trigger untuk bertengkar, untuk ngamuk ya, seperti itu. Oke, kita lihat ya. Kita cek siapa seseorang ini ya, siapa seseorang ini. Saya ambil kartu sama ngambil cincin. Ya, saya pause tadi. Teman-teman terima kasih yang sudah subscribe ya. Saya sakit-sakit gini ya, saya berusaha untuk bisa tetap reading walaupun kemarin nggak kuat saya ya. Terima kasih karena kalian itu semangat saya. Jadi kadang walaupun saya sakit, saya kan kegeeran, takut ditungguin gitu loh. Dan untuk kalian yang baru saja bergabung, saya ucapkan salam kenal ya. Selamat bergabung, jangan lupa di-subscribe, bunyikan tanda loncengnya ya. Kemudian jangan lupa juga dukung channel ini dengan, like, share, juga komen ya. Kita lihat siapa sih dia. Taruh di diri yang ini banyak ngomong ya, iya kadang banyak omong ya, kadang marah-marah sendiri, ngomel sendiri ya, asal tahu aja. Oke. Orang ini ya, punya penderitaan di masa lalu, itu salah satunya ya, salah satunya. Beberapa orang ya, terhubung dengan seseorang yang kehidupannya itu memang, penuh konflik ya, mungkin lingkungan yang membesarkan, itu terbiasa dengan hal-hal yang sifatnya, pertengkaran, hubungan yang, eee kasar-kasar gitu ya, ada. Kemudian, mungkin kehidupannya keras ya. Kemudian saya melihatnya di sini, orang ini memang, sering sering mendapatkan masalah ya, saya nggak tahu ya. Entah masalah itu dari dirinya sendiri atau karena ya karena nggak beruntung aja ya, mungkin juga bisa ya. Kita lihat, siapa sih dia siapa sih dia siapa sih dia? Oke. Orangnya penuh rahasia, agak misterius ya, agak misterius.
agak misterius. Agak misterius, kemudian, orangnya kurang terbuka, teman-teman ya. Jadi kesannya kayak, kalian selalu penasaran ya, orangnya nggak terbuka soalnya ya, mungkin jarang cerita. Termasuk mungkin, eee, penderitaannya ini ya, mungkin dia punya masalah atau apa, mungkin jarang cerita sama kalian, tapi tahu-tahu marah gitu sama kalian ya. Kita lihat lagi ya. Siapa sih dia siapa sih dia siapa sih dia? Siapa sih dia siapa sih dia? Siapa sih dia? Kok angel ya? Oke. Dia itu punya energi divine feminine, di sini ada woman ya. Bisa juga, ini adalah seseorang ya, yang karena baik laki atau perempuan ya, masih menggenggam erat masa lalunya ya, trauma-trauma di masa lalu itu masih digenggam erat, digenggam erat, bindeng aku soalnya rek ya. Terus berusaha untuk tidak medok ya, berusaha untuk tidak medok ya, supaya agak enak gitu loh ya, walaupun saya ya tetap aja medok gitu. Jadi orang ini, apa ya, sering kebawa sama emosinya ya. Energi divine feminine itu, lebih ke perasaan-perasaan sih ya. Jadi orangnya mendem kalau kalau punya perasaan itu ya, entah itu marah, nggak cocok, apa itu dipendam sama dia. Sulit untuk mengungkapkan. Tiba-tiba ngambek, tiba-tiba nangis, tiba-tiba nah seperti itu ya. Kalau saya batuk, nemen ya, nanti saya pause. Aduh. Siapa sih dia? Siapa sih dia? Semoga semesta menunjukkan cepet ya, dan nggak banyak-banyak ya, sehingga saya nggak capek. Di sini ya, lili itu, perlambang hasrat, semangat, kesenangan ya. Lili di sini saya melihatnya lebih, orang ini adalah orang-orang yang agak ambisius sebenarnya ya, punya ambisi-ambisi, tidak ditunjukkan, dipendam dalam dirinya, termasuk, luka lama itu sulit untuk dia lepaskan, ya. Sehingga apa, dia sulit juga untuk mencapai kebahagiaan. Karena apa, saya melihatnya orang ini itu ya, melihat segala sesuatu itu dari sudut pandangnya itu lebih ke arah yang negatif, ya, gitu. Jadi jatuhnya ke dalam jiwanya dia toksik. Toksik untuk dirinya sendiri, jadi toksik juga untuk orang lain. Oke, lanjut ya. Siapa sih dia? Siapa sih dia? Siapa? Sering nelangsa, ya, nelangsa karepe dhewe. Tanpa orang lain tahu kalau dia nggak ngomong ya kan. Oke, saya melihatnya banyak ya, yang di masa lalu itu terkait dengan satu hubungan ya, ada trauma. Itu ya. Dan mungkin ya, itu tidak disampaikan kepada kalian. Mungkin ada juga yang disampaikan, tapi tidak semuaan ya. Nggak terus terang semuanya dibeberkan. Mungkin ada hal-hal yang juga masih dia sembunyikan. Oke, lanjut ya. Orang ini ada beberapa ya, yang sebelumnya mungkin menyembunyikan statusnya, atau mungkin sampai sekarang. Kepada kalian menyembunyikan statusnya, atau kalian meragukan status orang ini. Oke, lanjut ya. Siapa sih dia? Siapa sih dia? Oke. Orangnya cukup berubah-ubah ya. Kadang saat dia bersemangat, bergairah dan berhasrat sama kalian, datang memberikan kedamaian, bikin kalian seneng ya. Tapi kalau enggak, dia mau lakukan pembatasan, entah pembatasan komunikasi ya, pembatasan diri, apapun itu ya. Mempersulit untuk bertemu. Kita lihat lagi. Nah, siapa sih dia? Siapa sih dia? Siapa sih dia? Oke. Orangnya ini memang sekali lagi kalau bisa saya katakan adalah toksik ya. Orang ini tidak bisa lepas dari energi ketiga ya. Sekali lagi, energi ketiga itu belum tentu orang ketiga ya. Bisa keluarga dia ya, yang berpengaruh ke dalam hubungan
bersama kalian, ngaruh ya. Entah itu hubungan kerja ya, ada orang lain di pekerjaan atau pekerjaan itu sendiri atau hobinya atau kesukaan-kesukaannya. Itu mengganggu kalau saya lihat ya. Saya lihat juga beberapa bisa macam-macam ya berarti ya. Gini loh teman-teman, kalau reading general itu ya, nggak selalu sama semuanya itu kalian ambil bisa persis semuanya ya. Mungkin dari satu kartu ini bisa banyak cerita juga. Maka dari itu kalau general seperti ini, kalian ambil bagian-bagian yang menurut kalian cocok saja, yang menurut kalian itu resonate untuk kalian. Selebihnya kalau ada bagian yang nggak cocok, abaikan saja, anggap saja bacaan itu bukan untuk kalian. Untuk orang lain yang juga nonton video ini seperti itu, ya. Lanjut ya. Ada di sini yang memang pernah dikhianati, ya. Atau juga ada beberapa yang memang orang toksik ini pernah berkhianat kepadamu. Pernah juga ada yang bilang statusnya single ya, tapi ternyata triple gitu. Ada ya, ada. Ada sesuatu status yang disembunyikan banyak di sini. Oke, lanjut ya. Siapa sih dia? Siapa sih dia? Siapa sih dia? Banyak nggak saya ambil. Siapa sih dia? Siapa sih dia? Siapa sih dia? Siapa? Oke. Orang ini ya, kalau pas dia itu pas moodnya itu bagus ya, sama kalian ya memang enak ya. Maka dari itu mungkin kalian sempat dibingungkan sama orang ini ya. Orang ini kemarin bilang baik, ngomongnya baik, sikapnya baik, tapi tiba-tiba marah nggak tentu ya. Tiba-tiba datang ya. Tiba-tiba menjauh, ghosting ya. Orang ini ada yang sifatnya itu nggak tentu ya, benar-benar bisa sangat dalam satu waktu ya, bisa sangat berubah. Oke, apa iki? Oke. Orang ini banyak juga orang yang sendiri ya, single mom, single dad, jomblo ya. Oke. Orang ini lemah di hati. Kalau sudah suka sama seseorang, kayak dikunci hatinya sama orang itu. Maka dari itu ya, beberapa ya, tapi banyak yang nonton ya, berhubungan dengan seseorang yang pernah terluka di masa lalu, terluka hatinya ya, dan dia itu menggenggam erat, kayak dikunci hatinya itu ya. Sehingga orang ini selalu bingung, selalu berpikiran negatif sama orang lain, ya, menganalisa, menduga-duga sesuai dengan asumsinya dan persepsinya yang saya nilai di sini seperti yang saya bilang tadi, selalu dari sudut pandang yang negatif. Ya, oke. Ini bisa energi dia, energi kalian, kalau kalian tinggal terbalikkan saja ya ceritanya, karena saya lebih memfokuskan kepada si dia. Oke. Mana tadi? Oke. Oke ya. Ya. Oke. Kita lihat. Hubungan di antara kalian sekarang seperti apa? Sekarang ya, kita cek. Kita cek ya. Hubungan kalian sekarang seperti apa? Ya. Ini saya lebih, kalau tadi sudah si dia ya. Kalau kali ini saya lebih melihatnya dari sudut pandang kamu ya. Oke. Kok angel sih? Kalian kenapa nggak mau dilihat Nggak usah dilihat dari sudut pandang saya, Bunda ya. Nggak, ini lebih ke lihat kisahnya sih, lebih tepatnya ya. Situasi kondisi ya di antara kalian. Tempatnya sempit teman-teman, karena saya lebih memfokuskan ke arah kartu-kartunya ya, bukan ke hiasan ke apa ya, supaya kalian juga bisa melihat kartunya secara jelas. Oke.
situasi kondisi kalian. Bisa dianggap energi kau dan dia gitu ya. Energi kau dan dia. Banyak ya. Kondisi hubungan kalian. Energinya bagaimana? Oke. Kalian melihat orang ini sangat tidak dewasa dalam menyikapi ya, dalam apa ya, mengelola perasaannya ya. Maka dari itu mungkin di sini banyak sekali kartu perubahan, transformasi, mood swing ya. Jadi moodnya itu berubah-ubah ya, karena dia memang kurang dewasa dalam menyikapi ya, kurang bijaksana dalam menyikapi atau mengelola perasaannya ya. Sehingga saya lihat hubungan ini kayak hubungan kayak berapapun umur kalian ya, kayak ABG yang suka ngambek-ngambekan, sering bertengkar untuk hal-hal yang nggak penting. Saya lihat lagi ya, energi hubungan kalian. Tarot baca energi ya, bukan CCTV. Bisa nyata, bisa enggak, silakan kalian sesuaikan. Oke. Teman-teman, di sini banyak kecemburuan ya. Ada juga ya yang memang sudah terbukti melakukan menghadirkan ya pihak lain ke dalam hubungan, atau memang sebelumnya memang kalian masuk ke dalam cinta bersegi, sementara entah kalian entah dia itu mungkin punya pasangan atau keduanya punya pasangan ya. Di sini saya melihatnya juga ada beberapa hubungan rahasia ya. Di dalam hubungan rahasia ini ya, satu sama lain saling ya cemburu, ya kayak bingung sendiri gitu loh. Nggak damai hubungannya ya. Karena hubungan yang saya sebutkan tadi ya, bersegi, rahasia. Oke, apa nih? Hubungan ini menyita pikiran. Hubungan ini menyita pikiran. Saya melihatnya banyak di antara kalian ya, kalian berdua ini sangat tersita energinya untuk memikirkan hubungan ini ya, gimana enaknya ya, gimana kelanjutannya. Tapi enggak selalu tidak menemukan titik temu ya, tidak menemukan solusi. Bulat ruwet gitu terus ya. Hasrat di sini besar ya. Hubungan ini sangat menyakitkan, banyak yang sampai kepikiran, pusing ya. Pusing, bikin insomnia, ada yang depresi, stres sama hubungan ini ya. Oke. Mungkin karena ketidakdewasaan dia juga bisa, kemudian segala sesuatunya itu sifatnya seperti gambling ya. Nggak jelas hubungan ini ya, terutama untuk hubungan cinta bersegi, cinta rahasia ya. Kemudian kalau kalian terkait sama orang yang secara emosi ya, mengelola emosi, mengelola perasaannya itu berubah-ubah. Jadi sulit, tapi toksik. Ada kecemburuan-kecemburuan yang besar di sini. Oke, lanjut ya. Bagaimana energi hubungan kalian? Oke. Apa ini? Terutama untuk kalian ya, yang memang ada yang sudah berkeluarga ya. Ini benar-benar nggak jelas, energinya sangat berubah-ubah ya. Itu yang membuat stres, sangat stres ya, sangat stres. Saya lebih melihatnya dari dirimu ya, dari dirimu. Lanjut. Aduh. Saya melihat hubungan kalian itu ya, sama-sama tidak ingin kehilangan sebenarnya ya. Maka dari itu banyak situasi kondisi tarik ulur seperti ini, membelit, datang dan pergi kayak kapal ya. Tapi nggak bisa lepas ya. Selalu dihadapkan dalam situasi bimbang ya. Kalau sudah bimbang, nggak nyaman, pisah, tapi nanti masuk lagi gitu terus. Lanjut ya. Energi hubungan kalian.
Oke. Ya kan? Banyak yang di sini ya, ada beberapa yang memang sudah ada yang berpisah, bisa berpisah karena jarak, berpisah secara fisik, berpisah secara energi. Walaupun sebenarnya satu kota ya, tapi terasa ada jarak ya. Walaupun sebenarnya naik Gojek bisa gitu ya. Kalau promo 1.000 ya atau 3.000 ya. Tapi kayak sulit gitu loh ketemunya ya. Jadi di sini banyak kalian merasakan dalam hubungan ini toksik, sepi, stres. Lah saya kok nggak lihat bahagianya di mana ya? Ada, tapi kadang-kadang ya di sini bahagianya kadang-kadang. Kalau pas dia mood, kalau kalian sama-sama moodnya baik, kalau enggak ada aja yang bikin bertengkar. Oke, lanjut. Oke. Energi hubungan. Di Empress, di sini di Emperor. Saya lihat energi kalian sama kuatnya ya. Bisa dikatakan di sini memang sama sama-sama cinta ya, sama-sama cintanya. Saya lihat bottomnya. Ya. Kalau pas berduaan itu loh, seneng ngeram. Bahagia ya. Nggak mikir sudah. Kalau sudah berdua, nggak mikir resiko, nggak mikir apa-apa. Happy loh. Kalau pas berdua. Jadi saya lihat ya, kalian itu secara intensitas sangat kurang teman-teman. Kalau ketemu sama komunikasi beda. Kalau komunikasi banyak kebawa cemburu, curiga ya, terus yang satunya baper, sensitif, tukaran ya, bertengkar. Kalian ini sebenarnya sama saling mencintai, sama-sama ada energi toksik, satunya sudah diam, satunya nggak raih ya. Yang satunya kadang-kadang sudah sabar, yang satunya bikin emosi. Gitu terus ya, ketukar-ketukar terus energinya. Oke. Sampai sini teman-teman. Banyak yang cocok atau enggak? Silakan tulis di komentar. Oke. Kita lihat energi dia ya. Kepadamu saat ini seperti apa ya. Jadi ini enggak jelas ya. Ada beberapa dan banyak ya yang sudah berjarak. Ada juga yang sering situasi berjarak itu nanti tapi kembali lagi gitu loh. Ya. Kita lihat ya, situasi kondisi dia saat ini ya. Kita lihat kabar dia, energi dia kepadamu terutama itu ya. Oke. Energi dia ini saya singkirkan dulu ya. Energi dia kepadamu seperti apa? Ya. Energi dia kepadamu seperti apa? Oke. Energi dia kepadamu. Energi dia kepadamu. Mungkin bisa kelihatan energi perasaannya ya, niat tujuannya, atau hanya tampak kesibukan dia, fokus dia ya. Kita nggak tahu, sama-sama nggak tahu. Ini petunjuknya apa dari semesta ya. Langsung keluar. Oke. Dia sedang menahan perasaannya. Dia sedang kuat ya, sedang kuat. Strength itu energi kekuatan ya. Tapi kalau saya lihat di sini ya. Ini nguat-nguatin sih karena di sini ada 9 pedang, 9 panah seperti mirip ini. Jadi kalau kalian ya nggak bisa tidur, mikir dan merasakan betapa hubungan ini menyakitkan, banyak lukanya. Dia juga loh ternyata. Ya. Kenapa dia gak bisa tidur? Kenapa dia sakit kepala? Kenapa dia pusing? Kenapa dia mumet? Kenapa dia juga merasakan ada stres-stresnya? Kita lihat ya. Yang jelas ya, saya lihat dia stres karena memikirkan dirimu. Masa iya bunda yang ketarik ke sini seperti itu ya. Saya bacakan saja. Kalian simak saja ya. Kalau nggak mungkin ya nggak usah diambil. Apalagi kalau nggak percaya, dan jangan percaya sama kartu saya.
percayanya sama Tuhan, victory, ya. Di sini lebih kepada saya melihatnya, ya. Dia ini ingin selalu dimengerti, ingin selalu dimenangkan, ya, dalam setiap konflik, setiap perdebatan di antara kalian, ya. Jadi situasi ini lebih kepada dia itu ngotot, ya, bersikukuh, ya, bersikukuh dengan sikapnya saat ini, ya, karena ingin menunjuk apa ya, kayak orang itu karena merasa tinggi, ya, kayak menjaga harga dirinya terlalu tinggi. Itu saya nggak tahu, ya, situasi kondisinya bisa sama apa seperti yang saya sampaikan tadi, bisa tidak. Tapi di sini saya melihat situasi kondisi dia itu jaim. Nah, tapi karena jaimnya dia, ya, karena jaga gengsinya, harga diri, martabat, kehormatan dan lain sebagainya, ya, akhirnya dia stres sendiri, ya. Oke, energi dia kepadamu. Oke. Oke. Di sini saya melihat orang ini, ya. Ini energi lebih ke energi the sun, ya. The sun. Oke. Orang ini sih mungkin tampaknya baik-baik saja, ya. Tapi orang ini sedang baperan. Ya, makanya kenapa dia seakan-akan nguatin, seakan-akan oke, ya, karena meninggikan egonya, tapi baper. Nah, jadi mungkin orang ini tampaknya baik-baik saja, ternyata energinya baper. Kenapa dia baper? Oke. Duh. Situasi kondisi dia itu sekarang sangat terpuruk, teman-teman, ya. Tidak bersemangat, ya. Kalau saya lihat tadi kan energi dia adalah orang yang penuh semangat, ya. Ya. Tapi di sini saat ini seakan-akan semangatnya semuanya hilang. Loh, orang ini kok kayak gini ya, teman-teman, ya. Saya nggak nyangka sih orang yang dalam mengelola emosinya itu nggak bagus dan sangat jaim, ya. Kenapa bisa sampai kayak gini? Ini semua karena dirimu, ya. Oke. Kalau saya lihat di sini ada ini Two of Pentacles dan di sini juga, ya. Saya lihat, teman-teman, orang ini sangat bimbang terkait sama hubungan bersamamu. Terutama, ya, kalau kalian masuk dalam hubungan cinta bersegi, cinta segitiga, cinta rahasia. Orang ini saya lihatnya, ya, antara takut kehilangan dirimu, tapi perasaannya sangat besar padamu, ya. Jadi bimbang. Satu sisi mungkin, ya, yang ditunjukkan kepada kalian, ya, bisa sikap apapun. Tapi di balik itu, ya, kebimbangan terus. Orang ini benar-benar stres kalau saya lihat. Saya matikan dulu, ya, pause, ya. Lanjut. Taruh sini. Orang ini, teman-teman, ya, sebenarnya punya tujuan baik sama kalian. Energi dia kepadamu, ya, lebih kepada obsesi sebenarnya. Dia cukup terobsesi sama kalian. Entah gimana ceritanya, ya. Mungkin karena dia saking terobsesinya ini membuat dia mungkin agak toksik, ya. Terobsesi, banyak keinginan. Walaupun energinya berubah-ubah dia, ya. Dia ingin berubah-ubah, tetap dihargai, ya. Tapi tidak memikirkan perasaan kamu. Kalau saya lihat seperti itu. Karena dia kurang pintar mengelola. Tapi dia baperan. Gitu, ya. Jadi dia ini banyak keinginan yang sebenarnya ingin diwujudkan bersamamu, ya. Lebih banyak hasrat gairah juga ada di sini. Oke, temperance. Saya melihat di sini, ya, teman-teman. Orang ini
berusaha untuk menyeimbangkan, ya. Hal-hal yang sifatnya sering menjadi konflik, ya mungkin terkait dengan energi ketiga, bisa keluarga, bisa orang ketiga, bisa pekerjaan atau apapun di luar hubungan kalian yang sering membuat konflik ya, menjadi bahan konflik di antara kalian. Dia itu berusaha untuk bisa menyeimbangkan, meminimalisir, konflik ya. Sebenarnya pengen seperti itu, tapi dia selalu bingung ya, karena dia memang orang yang labil juga sih saya lihat. Lanjut ya. Energi dia, kasih 2, oke lah. Oke. Di sini saya lebih melihatnya energi dia kepadamu, lebih kepada aturan-aturan yang dia taati, dalam artian gini ya, kalau dia orangnya agamis ya, entah kenapa ya, dia itu ada pertentangan batin ya, antara secara aturan, norma ya, entah aturan atau hukum-hukum agama, hukum-hukum negara, hukum apapun di sini itu ada aturan-aturan yang dia tahu ya. Tapi satu sisi kalau nuruti hatinya, nuruti perasaannya, dia seakan-akan ingin banyak maunya ya, ingin melanggar ya. Tapi di sini ada energi dia berusaha dulu ya, berusaha untuk mentaati aturan-aturan itu ya. Terutama di sini saya melihatnya kalau orang ini punya pasangan sah ya. Kalau nggak punya ya sudah ya, mungkin ini bukan untuk kalian yang saya omongkan ini. Orang ini ya saat ini lebih fokus kepada pasangan sahnya ya, kepada hal-hal yang berhubungan dengan rumah tangganya. Ya, seperti itu. Kemudian di sini saya melihatnya orang ini memang energinya memang benar-benar menjauh ya. Walaupun dia saya lihat ingin mewujudkan banyak hal yang positif sama kalian ya, tapi egonya besar, tapi dia berusaha kuat untuk menahan rindu ya, lagi nggak semangat. Jadi orang ini secara energi ya, energi saja ya, entah dia dekat atau jauh ya, itu kayak menjauh gini loh, tambah jauh gitu ya. Emang dia sudah nggak punya perasaan apa ya? Coba kita lihat dulu ya dari energi dia. Saya lihat perasaannya itu sebenarnya besar, tapi turun naik. Sekali lagi dia adalah orang yang mudah berubah, tidak pandai mengelola perasaannya, ya, mood swing. Jadi kadang-kadang cinta sama kalian, ya saat itu dia akan stres. Ya, gimana caranya? Pada saat itu di bawah mungkin ya nggak ingat kalian, dia akan fokus dengan hal-hal lain, ya. Jadi orang ini memang tidak bisa membagi fokusnya, saya lihat. Nggak multitasking. Ya, nggak bisa membagi-bagi pikiran, membagi-bagi waktunya. Enggak, dia fokus sama satu-satu. Ya. Sementara kalau dia ingat sama yang lainnya, dia akan stres. Nah, gitu aja. Oke, perasaan dia kepadamu saat ini kita lihat. Saya ambil 3 aja ya. Kesel aku. Perasaan dia kepadamu. Saya ambil 3. Ya. Saya taruh tengah. Perasaan dia kepadamu. Apakah dia mengingatmu? Saat mengingatmu dia stres ya, kangen, rindu, tapi nggak punya semangat. Gitu. Jadi ini hanya omongan ya, keinginannya ini ya. Mungkin omongan, hanya niatan, nggak pernah diwujudkan. Oke. Perasaan dia kepadamu, rindu, ingin datang. Ya. Tapi dia gengsi. Itu aja kartunya ya. Dan saat dia kangen beneran ya, nggak tahan, bisa-bisa dia datang dengan tiba-tiba ya, tanpa pikir ya. Tapi bisa juga di sini karena gengsinya besar, beberapa yang gengsinya terlalu besar, egonya terlalu besar, walaupun dia pingin dia akan nahan, strength ya. Dia lebih memilih ya, nggak bisa tidur karena rindu ya. Blown. Lanjut ya. Oke. Orang ini bagaimana perasaannya kepadamu? Kalian itu seperti bukan orang lain lah ya.
seperti keluarganya ya. Bukan orang yang kayak kalau orang pacaran itu ya di awal-awal itu kan kayak cinta masih asing. Kalau enggak, kalau ini sudah kayak saling mengenal layaknya keluarga sendiri, kayaknya layaknya pokoknya bukan orang lain lah, dekat sekali ya. Perasaan dia tidak menganggapmu orang lain, tidak merasa jauh ya, selalu ada ya, dan nggak akan pernah lupa soal ingatan. Perasaannya sayang ya, kangen perasaan dia kepadamu. Walaupun sayang ya, oke, the storm. Sekali lagi, storm itu badai ya. Ya badai, ya bledek ya. Badai lah, kalau bledek itu kan thunder ya, guntur. Storm itu badai ya. Perasaannya, saat dia itu membabi buta keinginannya, saya yakin perasaannya sangat besar sama kalian. Sampai dibelani stres ya, bela-belain stres. Tapi nggak datang. Karena apa? Gengsi ya. Pertama gengsi, kedua karena ada energi ketiga yang melilitnya sehingga sulit. Padahal kalau saya lihat lebih besar energi mana? Dia cuek, dia gengsi, sama dia karena energi ketiga. Lebih besar energi cintanya, ya, ingin mewujudkan hal-hal yang indah bersamamu. Oke, lanjut, nah, kan? Ingin memberikan hal-hal yang baik padamu sebenarnya, ya. Kapan itu Bunda? Saya nunggu ya. 30 tahun. Wah, jangan lama-lama buang waktu. Lebih baik jangan ditunggu ya. Harus realistis, kalian juga harus punya batasan ya. Batasan waktu juga, jatuh tempo kayak pegadaian gitu loh ya. Kalau sampai 2 tahun nggak baik ya sudah. Jangan terlalu banyak buang-buang waktu ya. Banyak hal yang lebih penting di dunia ini. Oke. Kita lihat sebenarnya niat dia sama kalian itu serius apa enggak ya. Pengen niat lebih baik apa enggak menjalin hubungan ini. Bagaimana rencana untuk hubungan bersama kalian itu seperti apa. Kalau dia ngambang gini, nggak jelas gini terus ya. Saran saya kalian yang mengambil keputusan ya. Tapi kalau memang kalian tidak bisa mengambil keputusan karena mungkin saking cintanya dan masih sabar menunggu dia, ya monggo ya. Solusinya bagaimana? Lah itu tadi solusi ya. Kalian yang pilih, kalian yang eksekusi. Saya cuma memberikan saran karena bukan saya yang menghadapinya. Oke? Kita lihat ya. Apa sih mau dia dalam hubungan ini? Pengen apa dia? Maunya apa ya? Maunya main-main aja. Ya dijalani saja. Itu umum ya. Dijalanin kok. Tapi sakit semua ya kalau tanpa tujuan jelas ya. Akhirnya ya kayak layangan putus ya. Kemana arah angin aja. Itu rambutku brodol. Oke, maaf ya. Oke, kita lihat teman-teman. Saya cuma ambil 3 kok. Apa sebenarnya tujuan dia? Apa yang ingin dia lakukan? Keinginan dia ya dalam hubungan ini. Lagi 1, very soon. Dia ingin segera datang ya untuk memberikan kebaikan. Emang untuk apa ya? Ya, kalau untuk gini-gini aja ya, kalau kalian mau monggo. Kalau saran saya, apalagi kalau cinta bersegi dan sebagainya, mungkin saatnya mungkin kalau memang hubungan sudah sangat toksik dan gak enak, mungkin memang semesta menunjukkan kepada kalian, apalagi kalian yang sudah stres banget ya, kayak ini tadi, ya saya bisa sampaikan. Ngapain kalian membuang waktu untuk stres ya? Karena dia begini, karena dia begitu. Apa kalian tidak punya kekuatan untuk melindungi diri kalian sendiri ya? Karena kalau saya putus nggak mau, lah ya biar nggak mau. Kalau kalian mau, keputusan tuh hidup kalian sendiri loh. Oke, make the effort. Saya lihat ya, siapapun orangnya ya, dan bagaimanapun situasi kalian, terutama yang masuk dalam cerita ini ya. Orang ini seperti yang saya bilang ya, berubah-ubah. Orang yang menjauh mungkin ghosting ya, walaupun toksik ya, mencekno, mungkin sempat kalian tinggal atau mungkin saat ini kalian diemin ya. Dia akan datang dan datang lagi. Ya, very soon. Cepat lagi. Very soon rider bouquet ya. Dan di sini make the effort. Dia ingin menunjukkan kebaikannya. Ya cuma datang-datang dan bisa pergi lagi ya. Tapi kalau yang nggak datang-datang, ada healing family issue ya. Sedang fokus kepada keluarga ya. Ada hal-hal yang perlu diselesaikan dengan keluarga. Oke.
Ya orang ini datang-datang lagi, membuat kalian yakin, meyakinkan kalian, udahlah kita jalani saja. Gitu-gitu terus. Jadi gimana dong Bunda? Ya kalian kan harus, sebaiknya ya bisa berpikir, dan kalau sudah, nyata ya, kalau ini kan nggak nyata ya. Kalian kan mengalami kenyataannya secara realita. Saya kira setiap manusia diberikan intuisi ya, entah kuat entah enggak ya. Itu dipergunakan, jangan hanya mempergunakan perasaan dan ego semata, sehingga buta sama kenyataan, ya. Jadi kalau sudah dilihat kenyataannya ya, orangnya datang dan pergi, kalau datang memang baik ya. Tapi mau sampai kapan seperti itu kalau apalagi kalau hubungannya tanpa tujuan, ya. Kalau saya ya, ngapain buang waktu. Saya kasih, ini ya, cerita sedikit ya. Hari ini saya berduka, ya. Tukang bangunan saya ya, itu bujang. Ya, minta doanya ya, namanya Cak Har, ya, Heri namanya. Tadi pagi meninggal, ya, tiba-tiba nggak datang kerja, meninggal, ya, dia bujang. Sementara mungkin ya, mungkin dari cerita-cerita ya, mungkin dia itu punya banyak kisah cinta juga, yang ngambang, yang gini, membuang waktu ya. Saya yakin orang yang terhubung sama Cak Hari itu ya, akan getun ya, akan getun. Akan, menyesal ya, karena sudah mempermainkan Cak Har. Jadi curhat ya. Jadi gini ya, waktu itu kadang-kadang kita nggak pernah tahu ya, kapan kita kehilangan seseorang ya. Kalaupun memang kita harus kehilangan seseorang ya, kayak mungkin kalian ini sudah terlanjur cinta sama orang ini ya. Kehilangan itu bukan sesuatu yang buruk mungkin ya, tapi itu yang terbaik. Mungkin orangnya memang, hubungan kalian atau mungkin orang ini memang bukan yang terbaik untukmu ya. Kalau sudah dicabut seperti sudah pulang kayak Cahar tadi ya, berarti itu yang terbaik untuk Cahar, supaya dia nggak sakit-sakit. Ya, seperti itu. Saya cukup terpukul hari ini ya, sangat kehilangan. Orangnya baik. Ya. Jadi itu ya teman-teman ya, bisa kalian ambil keputusan, ambil sikap untuk diri kalian sendiri ya. Supaya waktu yang kalian miliki tidak terbuang ya, hanya untuk satu hal atau beberapa hal yang, sebenarnya itu nggak, apa ya, sia-sia, nggak layak untuk kalian pertahankan, untuk kalian berputar-putar di satu hubungan yang membuang waktu. Banyak waktu, banyak hal ya, di mana bisa kita maksimalkan, bisa bermanfaat ya, lebih bermanfaat daripada untuk hal-hal yang nggak bermanfaat. Contohnya membuang waktu untuk menjalin hubungan bersama seseorang ya, padahal itu sudah sakit semua, nggak worth it, nggak ada tujuan ya, di mana hati kalian juga nggak nyaman, hanya dibutakan oleh hasrat. Nafsu. Nafsu itu bukan hanya seksual ya. Nafsu untuk tetap berada dalam satu hubungan padahal toksik itu juga nafsu. Ya, addiction seperti yang saya bilang tadi, kecanduan. Ya. Padahal kecanduan sesuatu itu, kecanduan seperti narkoba ya, jelas-jelas narkoba itu nggak baik. Apakah nggak bisa ditinggalkan? Bisa. Ya. Kalau nggak kuat minta mohon kekuatan sama Tuhan. Ya. Semuanya berproses. Oke. Memang cerita dalam hidup itu kadang-kadang tanpa mau kita kok. Semesta yang memasukkan kita dalam cerita-cerita yang mungkin bagi kita nggak mengenakan. Belum tentu itu terburuk ya, bisa jadi itu terbaik karena di dalamnya banyak pelajaran. Dan dari, pelajaran tersebut, hal yang nggak enak itu, kita jadi naik derajat. Jadi semakin dewasa, semakin baik, semakin positif. Amin, ya. Itu saran dari saya sih ya. Masukan. Silakan kalian ambil bagian-bagian yang menurut kalian solutif ya, bukan bukan selotip ya, tapi solutif ya. Solutif. Jadi, ambil yang sifatnya itu positif untuk kalian, menyenangkan untuk kalian, ambil saja. Yang tidak, abaikan saja, anggap saja bukan untuk kalian, nggak cocok Bunda yang bagian ini, bagian itu. Yang ini cocok, yang ini enggak, ya nggak apa-apa. Ini rame-rame soalnya, ya. Bukan hanya untuk dirimu sendiri, jadi jangan kegeeran, ya.
Oke. Dan untuk kartu dari saran ya dari kartunya apa? Kita lihat ya. Saya ambil cuma satu ya, cuma satu aja. Oke, bagus nih kayaknya. You may not always understand why certain thing happen. Mungkin kalian tidak mengerti kenapa ini terjadi padaku, ya nggak sih? Iya pasti, banyak yang seperti itu. Sebenarnya di sini kalian itu sebenarnya ingin apa ya, kejadian-kejadian atau kalian dimasukkan ke dalam cerita ini seperti yang saya sampaikan barusan ya. Sebenarnya ingin ditinggikan sama semesta. Terutama a blessing will soon be revealed. Jadi ya, karena semesta sayang sama kalian ya. Mungkin ditunjukkan, oh ini loh kalau kalian masuk ke dalam hubungan ini pelajarannya gini-gini, pembelajarannya banyak ya. Sehingga kalian bisa mengambil pembelajarannya, kalian dapat ilmunya, ambil secara positifnya, kemudian kalian naik tingkat. Ya. Apa sih gunanya naik tingkat kalau harus bersoro-soro loh? Jangan salah. Hadiah dari semesta ada, ya. Hadiah dari Tuhan ada kalau kita bisa melewati hal-hal yang seperti ini yang diberikan, ya. Seperti bertugas, lewat tugas lulus ya hadiah gitu. Ya, bisa diambil bisa tidak. Saya nggak mau ambil kartu lain lagi ya. Pertama saya capek ya, kedua sudah nggak perlu kayaknya, ya. Dan untuk personal reading ya, pembacaan untuk kalian sendiri. Caranya ketik daftar tarot, jangan malam Kak mau tanya. Malam Kak, hai ya, nggak dijawab. Tenggelam ya, tenggelam di antara banyak chat, di antara banyak pekerjaannya Kak Flori admin saya ya. Kalau daftar tarot kalau daftar tarot kan jelas ya, apalagi huruf besar. Biasanya langsung dibalas. Ya. Jadi ketik daftar tarot kirimkan lewat WA admin saya. Nomornya ada di bawah video ini namanya Kak Flori. Ketik daftar tarot ya. Nanti kalian tahu semuanya di sana ya. Cara pembacaan saya langsung interaksi dengan saya seperti ini. Ya. Pertanyaan bebas berapapun. Jam kerja jam 3 sore sampai jam 20 malam waktu Indonesia bagian barat. Silakan kalian sesuaikan ya. Semuanya berbayar. Pertanyaannya bebas ya. 10.000 ya nggak apa-apa, paling yang kejawab 2 ya. Ada 15 menit dan 30 menit durasinya. Silakan ketik daftar tarot untuk tahu ya. Kirimkan ke Kak Flori. Nggak usah halo Kak Flori ya. Pikirnya orang nawarin nanti, nawarin asbes gelombang lah ya. GRC, jangan wis ya. Daftar tarot supaya fokusnya diberikan rules tarot, tata cara tarot ya. Lebih fokus ke tarot, oke? Gitu aja. Semoga bacaan ini manfaat positif ya. Kalian bisa mengambil manfaat positif, ambil bagian-bagian yang menurut kalian cocok saja, suka saja. Dan kalau memang ini kondisinya terbalik, silakan balikkan saja ya. Karena ini general, bisa terbolak dan terbalik. Dan ini bacaan saya itu sifatnya timeless. Kalau kali ini nggak cocok, kalian bisa nonton video saya yang lainnya. Semuanya timeless ya, timeless. Nggak berbatas waktu. Oke? Kalau judulnya ini apa berarti ya? Judulnya adalah hubungan on off. Apa maksud dia? Gitu. Saya nggak pinter bikin judul, maka dari itu ya, untuk kalian yang sering sudah follow saya, sudah subscribe saya. Judul itu kadang-kadang memang nggak menarik ya. Tapi kalau mungkin kalian ikutin mungkin suka, mungkin juga enggak sih. Oke, jadi itu aja. Semoga manfaat positif sehingga berkah ya. Berkah untuk saya yang bacakan walaupun serak-serak dan batuk-batuk seperti ini, dan bisa berkah untuk kalian yang sudah buang-buang kuota menonton video ini. Oke. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi. Bye bye.